setelah touring berapa? Hampir seminggu, akhirnya nyampe rumah juga. Untuk touring juga, selain packing barang untuk dimasukin ke tas, barang-barang apa aja yang ada di side bag kiri, kanan, top bag, unpacking itu juga penting. Karena apalagi kalau yang untuk motocamp kayak gue gitu ya. Karena barang-barang camp yang tadinya, karena waktu masih di campsite pagi-pagi biasanya tuh masih embun, kita bersihin sebisanya aja, belum terlalu kering, langsung digulung masukin tas. Nah itu tuh yang harus kita yang harus diperhatiin. Buat sekarang untuk unpackingnya kita buru-buru keluarin, jemur sampai kering biar dia nggak bau dan lapisan-lapisan waterproofnya nggak rusak gitu. Jadi sekarang kita ikutin video unpackingnya ya. Jarang-jarang kan. Ya. Karena barangnya berdebu banget, jadi pakai sarung tangan aja lah ya. Biar nggak debu banget nih barangnya. Kita buka dulu side bag pertama. Gue isi ada sendal, terus sama peralatan tidurnya ada kompor, ada sleeping bag. Ini sleeping pad, ini tempat buat tidur ya. Sleeping padnya gue taruh juga. Ada meja, udah habis satu side bag 15 liter. Side bag kedua tenda, terus ada kursi, floor mat buat tenda, pasak buat tenda juga. Ini yang kedua ya. Udah bisa kedua. Sekarang kita bongkar tas nih. Tas isinya apa nih? Ini biasanya gue taruh kain aja ya buat ngelap-ngelap. Terus ada jas hujan. Nah untungnya kemarin kita touring jas hujannya nggak kepake sama sekali loh. Keren. Jas hujan belum kepake. Di dalamnya ada gaiter buat sepatu juga, buat kaki. Ini kemarin touring selama seminggu nggak dibuka sama sekali. Baru kali ini kayaknya touring seminggu nggak buka jas hujan. Nah sini biasanya ada obat-obatan, semua obat-obatan, baterai bisa gue taruh sini. Ya, Apsara. Nah sama ini nih sebenarnya. Pengen nanya kalau sama si Apsara ya nih, kalau tas gue udah rudul, bisa dijahitin apa enggak ya? Bisa dikirim terus dijahitin apa enggak? Rudul 1, 2, ada 2, kayak ketarik tapi kencang gitu ya. Karena biasanya gue memang main tarik aja untuk di sini. Tasnya ini oke banget, anti airnya. Waktu di Wurung pun dalamnya nggak ngembun, sama sekali nggak ketambun. Ini biasanya gue taruh di luar. Ada kantong biasa, ini kayak staff sack gitu ya, nggak anti air, cuman water repellent. Ini biasanya gue taruh isinya, kalau misalnya mau camping gue taruh aja, pakai buat bawa air, buat bawa sampah pas pulang, sekalian buat bawa pop mie gitu. Biasanya gue taruh sini nih, gue gantung di luar biar gampang, masih ada sampah. Ini tasnya balik lagi ke tasnya sama sekali nggak ngembun, enak. Cuman konsep dari gue ternyata tasnya ini cukup berat. Nih, dia kenapa nggak ngembun, karena ada 2 lapisan. Ini lapisan luarnya, ini lapisan innernya ya, hitungannya inner, makanya dia Nah, ini baju kotor sama
pasang lagi di motor. Ini jaket tipis windproof. Ini kemarin yang nyelamatin botol kunci gua, tempat kunci yang nggak bisa di starter di burung, pakai bawa chain cleaner, kepake malah buat lubang kunci. Terus bawa ginian juga, ini udah dipakai buat tasnya, 2 wheels dipakai banyak lah. Buat mounting GoPro gue yang di helm juga gue pakai ini karena rusak, jadi bawa aja deh. Ini tas buat di stang, cuman setelah gue coba pakai, tadinya ini dipakai buat bawa kacamata, terus buat naruh uang kecil, sama buat power bank karena deket kan. Cuman settingannya nggak enak, jadi gue copot. Ntar buat di dalam tenda ini aja udah cukup kok. Ini tali-tali kalau butuh sesuatu buat ngikat-ngikat. Bawa ini baju bersih semua. Jadi tadinya baju bersih itu gue taruh di dalam satu tas lagi, tas kayak gini nih, tas kayak staf gini tapi lebih besar. Gue di dalam satu tas gede, terus gue pisahin lagi buat celana dalam, kaos kaki, sarung tangan dan kawan-kawannya. Cuman karena tasnya itu gue pakai buat naik pesawat, jadi otomatis ini gue main asal taruh aja. Elektronik ya, isinya casan-casan segala macem, semuanya elektronik di sini. Jadi sama terakhir jaket motor yang gue pakai. Nih, taruh sini, terus udah habis pasang. Yang gak kalah penting juga sebenarnya waktu lo packing adalah menempatkan barang-barang lo sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kayak gue nih kan settingnya ada 2 side bag sama 1 top bag ya. Satu side bag pertama biasanya gue isi pakai alat camping. Biasanya di mindset gue gini, kalau gue nyampe spot camping, apa aja sih yang gue butuhin pertama? Oke, pertama gue butuh sendal. Habis itu gue butuh buka tempat duduk. Baru ketiga gue perlu tendanya. Kenapa tenda? Karena kalau gue udah bangun tendanya udah kebuka, barang-barang yang lain bisa gue taruh di dalam tenda biar nggak berceceran. Jadi side bag pertama gue isi sendal, terus sendal, tenda dan peralatan tendanya, sama tempat duduk. Nah, tempat duduk tuh penting tuh karena udah capek bisa ngasok dulu, santai duduk. Nah, itu tempat duduk tuh, itu 3 item yang ada di side bag pertama. Di side bag kedua biasanya gue taruh perlengkapan buat di dalam tenda. Misalnya gue pakai sleeping bag, gue taruh situ. Sleeping pad gue taruh situ. Terus tenda, lampu-lampu gue taruh situ. Alat masak gue taruh situ. Sama biasanya yang buat ngecas nih gue taruh situ juga. Jadi itu tuh side bag kedua. Jadi isinya yang udah untuk di dalam tenda, ya kan? Nah, ketiga top bag. Nah, top bag ini biasanya gue isinya ini sih, baju ganti, baju kotor, baju ganti. Terus kalau ini tadi nggak di side bag, gue taruhnya di top bag, ya kan? Terus alat mandi, ya intinya gitu sih. Alat mandi, baju ganti, kaos kaki, perlengkapan segala macam. Kenapa gue kumpulin jadi satu? Biar kalau misalnya gue lagi di hotel, gue udah nggak perlu bukain side bag kiri kanan lagi nih. Side bag gue diemin aja, taruh di motor, tinggal gue cuma bawa top bag aja, gue bawa masuk ke hotel, dah itu isinya segala macam yang gue perluin ada di situ, ya kan? Paling gue buka side bag kalau di hotel yang nggak ada sendal, ya gue buka side bag ngambil sendal, sisanya sih nggak gue buka sama sekali. Nah, memisahkan itu tuh menurut gue jadi penting, apalagi barang-barang yang sering lo pakai cepet gitu ya. Jadi gue kayak kemarin akhirnya di antara side bag dan top bag gue beli tas tambahan lagi nih. Ini isinya botol minumnya bisa 2 biji, cuman gue isi satu botol minum, 1 power bank, taruh
Terus di saya ada flashlight, gue taruh juga di sini buat keperluan dadakan. Gue taruh juga earphone ya kalau lagi bosen. Terus buat baterai GoPro yang pengen gue ganti cepat, gue taruh sini juga. Jadi tas ini gunanya ya buat ambil barang-barang perintilan yang cepat, yang aksesnya mudah. Bisa tanpa turun motor, gue bisa ngambil, cuma berhenti sebentar ngambil, ganti baterai GoPro ambil. Mau minum cuman tinggal langsung ambil tanpa turun juga bisa. Nah, nge-cluster barang-barang yang kita perlukan dengan apa ya, kemudahan untuk ngambil dan naruhnya itu jadi penting sih kalau touring, karena lo kan nggak mau ya dikit-dikit mau ngambil sesuatu lo harus berhenti, minggir, bongkar semuanya, copot-copot, terus ambil barang pakein lagi, karena kan yang repot kan nali-naliinnya ya, ngikat-ngikat semuanya, karena kita harus dipastiin ngikatnya harus kenceng gitu ya biar aman. Itu sih yang repot. Jadi untuk settingan gua ini jadi udah jauh lebih menyenangkan ya, karena kalau dulu kan sebelum masih settingan pakai Matic gitu ya, satu tote bag gede ya kan, tasnya cuma satu gede, tapi ya jadi kita kalau mau ngambil barang tuh harus keluarin satu gitu, karena biasanya dalam satu tas gede kita pisahin lagi tuh tas kecil-kecil di dalamnya biar kalau mau ngambil gampang kan. Gue cuma mau ngambil elektronik, oh warnanya hijau ambil, gue kasih baju kotor warnanya hitam, ini baju bersih cara dalam, kaos kaki dan kawan-kawan gue taruh warna merah gitu ya, tas merah. Jadi gue, nah itu kode warna juga penting, itu mempercepat kan, dalam satu tas gede kita udah langsung tahu ngeliat nih, oh kalau elektronik kuning, baju kotor hitam, baju bersih merah gitu, itu lebih enak lagi gitu. Jadi ya pelan-pelan sebenarnya masih belajar untuk bikin touring barang-barang dengan lebih efisien. Syukur-syukur bisa ganti beberapa gear yang lebih slim lagi tapi hasilnya juga maksimal. Kayak ini gue nih, ini gede banget dan dia nggak terlalu tahan dingin, kan sayang ya, karena biasanya kalau yang udah bisa sampai 10 derajat gitu dia tebel tapi bisa sampai 10 gitu kan enak ya. Ini udah gede cuman nggak terlalu tahan dingin nih, sayang nih. Sleeping bag pengen gue ganti yang lebih kecil lagi tuh. Jadi gitu sih teman-teman, maksudnya nggak bisa dibikin nggak bisa disepelekan juga cara mengemas barang, bukan cara ya sih, iya, cara mengatur barangnya untuk dikemas itu juga sangat penting untuk kemudahan berikutnya. Karena kadang-kadang kalau di mindsetnya udah fix gitu ya, kita udah tahu tuh berhenti, gue mau buka ini, oh itu adanya di setback 1, setback 2 atau back 3 atau top back, semua udah kebayang di otak dan naruhnya harus gitu lagi. Jadi once kita perlu kita udah tahu tempatnya di mana. Itu sih yang penting. Gitu. Jadi sekarang kalau mau lihat nih masih berantakan semua tuh barang-barang ya. Tasnya pun kotor banget, pengen dicuci dulu. Nih yang di meja, baju-baju masih berantakan banget, ya kan? Masih mau dirapiin. Cuman tadi karena sambil rapiin, coba bikin konten, kayak belum pernah ini gue ngebahas yang detail-detail soal packing dan unpacking ya. Oh ya, sama kemarin kita berturut-turut ada berapa ya? 2 minggu, seminggu berturut-turut tuh camping ada 3 kali ya. Gue cuma bawa 2 power bank 20.000, lebih dari cukup sih. Karena abis itu pas masuk hotel langsung ngecas semua elektronik, kita cas, itu udah cukup sih. Dan notes di motor gue juga nggak ada casan handphone ya. Yang gue belum masang casan buat di stang. Jadi semua hanya mengandalkan power bank. Cuman untungnya gue nggak sering pakai maps di handphone. Gue ngintil yang depan aja gitu sih teman-teman. Paling itu aja ya, video tentang unpacking dan berapa pentingnya menempatkan barang pada posisi yang tepat, biar kalau teman-teman mau rest atau mau nyari sesuatu atau mau udah sampai tempatnya, kalian tahu nih prosesnya. Oh, gue harus buka A, B, C, D, E di tas 1, E, F, G, H, I nya di tas 2, K, L, M, N nya di tas top bag. Kalian harus tahu tuh
ritual kalian baik gimana, apa yang biasa kalian lakukan. Kalau baru udah sampai di tempatnya, ya kalian sesuaikan deh naruhnya, urutannya. Itu penting, gitu sih. Jangan disepelekan, karena bisa mempermudah. Oke, jadi itu aja. Makasih udah nonton. Like kalau mau di like, di subscribe kalau mau di subscribe, serah kalian. Terima kasih udah nonton. Enjoy the process.